The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila merujuk atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Z dan Pancasila di era digital. Di kehidupan sehari-hari, teknologi sudah menjadi bagian dari hidup anak muda. Media sosial digunakan untuk belajar, hiburan, dan bahkan membangun relasi. Manfaat yang diberikan oleh teknologi sangatlah luar biasa. Namun, apakah benar manfaat yang diberikan teknologi hanya segitu? Atau malahan efek samping dari teknologi masih belum kita lihat? Terdapat pepatah yang mengatakan, semakin terang cahayanya, maka semakin pekat bayangannya juga. Karena itu, video ini akan membalas bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman bagi generasi Z dalam berperilaku di dunia digital. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada era internet. Mereka terlahir di saat bersamaan dengan internet yang terbangun. Mereka cepat beradaptasi dengan teknologi, namun juga sangat mudah terpengaruh arus informasi. Fenomena umum yang dialami generasi muda di dunia digital adalah mudah percaya hoaks, cyberbullying, dan berkomentar kasar, perpecahan karena isu sosial, agama, ras, dan antar golongan. Konten yang tidak mendidik, kurangnya literasi digital, dan tren tanpa mempertimbangkan dampak. Karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga perilaku generasi muda agar tetap beretika, bijak, dan bertanggung jawab. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama, mengajarkan kita untuk beriman dan menghargai setiap agama. Dalam dunia digital, terdapat penerapannya yang diantara lain adalah tidak menghina agama orang lain, tidak membuat konten yang merendahkan keyakinan tertentu, tidak memulai debat agama yang memecah belah, menyebarkan pesan positif dan kedamaian. Dan tantangannya yaitu banyak komentar yang menghina suatu agama, suatu ras, dan penyebaran konten sensitif. Debat tidak sehat yang berakhir ujaran kebencian. Sila pertama mengajarkan agar media sosial menjadi tempat yang damai, bukan untuk saling menjatuhkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan manusia dan beradab. Contohnya, tidak melakukan komentar jahat, body shaming, atau cyberbullying. Saling membantu melalui informasi yang positif, menghargai privasi orang lain, dan menjaga perasaan orang lain. Namun, kenyataan di baliknya, banyak anak muda yang melakukan perundungan online. Banyak akun yang menyebar screenshot atau foto-foto orang lain tanpa izin. Penerapan sila kedua berarti menjadi pengguna digital yang sopan, empati, dan penuh rasa kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan sila kali ini mengajarkan kita untuk menjaga kesatuan bangsa. Ini yang mengartikan tidak membagikan konten provokatif yang memecah belah, tidak menyebarkan hoaks tentang kelompok tertentu,
menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa, membuat konten yang menguatkan rasa kebangsaan. Tantangannya, banyak konten yang memprovokasi konflik, fanatisme kelompok di media sosial, polarisasi politik, dan sebagainya. Sila ketiga membantu anak muda untuk tetap bersatu meski berbeda pendapat. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila keempat menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan menghargai pendapat. Dan cara penerapannya bijak sebelum memposting. Tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenaran. Menghargai pendapat netizen, ikut diskusi secara sehat dan tidak emosional. Namun, masih sering masalah yang sering terjadi seperti debat di komentar, banyak yang langsung percaya dengan hoaks, anak muda mudah tersulut emosi di media sosial. Dengan sila keempat, anak muda diharapkan lebih matang, sabar, dan cerdas dalam berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kali ini mengajarkan pemerapan dan keadilan di dunia digital. Penerapannya adalah membantu UMKM dengan share produk dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu, dan membuat konten edukatif, memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak. Sedangkan permasalahan yang sering muncul yaitu tidak semua wilayah dapat mengakses internet, informasi yang terbatas, banyak konten viral yang merugikan pihak tertentu, ketidakadilan dalam penggunaan media sosial. Sila kelima membantu kita untuk lebih adil, peduli, dan tidak egois dalam bermedia sosial. Contoh kasus nyata. Berikut beberapa contoh nyata yang terjadi di kehidupan digital. Yang pertama, kasus negatif. 1. Cyberbullying siswa sekolah. Banyak remaja yang mendapatkan ejekan di WA, IG, TikTok sampai terjadinya depresi. 2. Hoaks vaksin dan politik. Membuat masyarakat panik dan saling curiga. 3. Konten sara viral. Merusak kerukunan antar umat beragama. 4. Tren konten tidak mendidik. Anak muda ikut-ikutan challenge yang berbahaya, yang seperti ikut meminum marjan dalam skala ketegukan. 2. Contoh positif. Pertama, penggalangan dana online untuk korban bencana. 2. Kampanye toleransi dan anti hoax. 3. Sharing materi belajar gratis. 4. Gerakan dukung UMKM lokal. Contoh tersebut menunjukkan bahwa teknologi bisa membuat dampak buruk dan juga baik. Semuanya kembali pada nilai Pancasila yang kita terapkan. Jadi, dapat disimpulkan, Pancasila masih sangat relevan di era digital. Generasi Z harus beretika, bijak, dan bertanggung jawab. Internet harus digunakan untuk hal positif. Penyebaran informasi harus dilakukan dengan hati-hati. Perbedaan pendapat harus dihadapi dengan dewasa, dan gunakan argumen dalam berbicara. Terima kasih telah menyaksikan videonya. See you next time.